Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu integritas wanita beriman. Mari ibu-ibu sekalian, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, secara khusus di sore hari ini kami bersama dengan ibu-ibu dari Gereja Kristus Tanjung Karang. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati sekalian kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Injil Lukas 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, tema kita berbicara mengenai integritas wanita beriman. Dari pembacaan kita di dalam perikop pasal 17 ini, Yesus menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus berkata akan ada penyesatan. Dalam bahasa Yunani, kata penyesatan itu diambil dari kata skandalon, yang artinya jerat, perangkap, atau batu sandungan. Bahkan dalam arti lain, skandalon juga bisa berarti membuat orang tersinggung, marah, atau membuat orang kecewa. Jadi dalam hal ini, kata penyesatan itu tidak hanya secara eksternal apa yang kita terima, tetapi juga internal, apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, atau seperti apa tindak tanduk kita terhadap orang lain. Maka makna skandalon ini bukan hanya makna penyesatan yang datang dari luar, tetapi juga apa yang kita lakukan bisa menyesatkan orang lain. Oleh karena itu, nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya menunjukkan bahwa seorang murid yang betul-betul adalah orang yang taat kepada Tuhan Yesus, itu haruslah orang yang memiliki integritas. Artinya, menjadi murid Kristus berarti harus menjadi murid yang berintegritas. Dalam arti memiliki pemahaman, pengetahuan, kemampuan baik untuk memfilter setiap ajaran-ajaran sesat yang datang dari luar, tetapi juga secara internal mampu untuk melakukan, memperkatakan, mempraktekkan
bahkan menjadi teladan dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang Tuhan rindukan. Inilah nasihat yang Tuhan sampaikan, di mana sebagai seorang murid, mereka sedang diberi nasihat bahwa akan ada ajaran dari luar. Tetapi bukan hanya ajaran yang dari luar itu yang berbahaya, diri mereka pun kalau menyesatkan orang lain itu pun berbahaya. Sebagaimana dikatakan di ayat yang kedua, adalah lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya. Artinya bahwa orang yang menyesatkan, baik yang datang dari luar ataupun diri kita, pada saat kita tidak menyadari ternyata kita sudah membuat orang menjadi kecewa, sudah membuat orang menjadi tersinggung, ya akhirnya orang itu lama-kelamaan akhirnya tidak lagi mau ikut dengan Tuhan, sudah keluar dari gereja. Itu juga bagian daripada penyesatan, di mana akhirnya diri kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengatakan orang tidak baik, mengatakan orang jahat, mengatakan oh dia ini begini dan sebagainya, sehingga kita berkata kita perlu menjaga diri dengan orang itu bagus. Itu berarti kita memiliki suatu integritas di mana kita mampu memfilter setiap ajaran-ajaran yang datang dari luar. Tetapi pada sisi lain, kita juga harus mampu menyadarkan diri kita, mengajari diri kita bahwa kita bisa atau harus mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dalam hal ini ada tanggung jawab kita, yaitu tanggung jawab untuk menerima apa yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan, tetapi juga ada tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita perkatakan, kita sampaikan melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, itu semua menyatakan kebaikan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi wanita Kristen yang memiliki integritas bukan hanya berbicara mengenai hubungan kita semata-mata dengan Tuhan, tetapi kita juga berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama kita, yaitu orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak boleh menerima ajaran sesat, betul, tapi pada sisi lainnya kita pun tidak boleh membawa orang kepada penyesatan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal 17 ini secara khusus di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat, ada satu yang menarik di situ, di mana dikatakan di situ, jika ada orang yang berbuat salah, maka kita harus memaafkannya. Bahkan dikatakan kalau dia sampai 7 kali dalam satu hari melakukan kesalahan kepada kita, tapi dia mengakuinya, kita harus memaafkan. Apa yang menarik di sini? Yang menarik di sini bukan berbicara mengenai kita yang harus memperkatakan apa yang baik, atau pada sisi lain kita harus mampu memfilter apa yang datang dari luar untuk kita terima. Tetapi pada sisi lainnya kita juga diajari sebagai wanita Kristen yang berintegritas, kita juga harus mampu untuk memaafkan, mampu untuk mengampuni. Jadi yang pertama tadi, mampu memfilter, mampu memperkatakan yang baik atau mengatakan kepada diri kita supaya saya menjadi berkat, supaya saya menjadi teladan. Tetapi pada sisi lain, manakala dijumpai, mungkin ada perkataan-perkataan yang membuat atau menyakiti kita, tetapi orang itu menyadari kesalahannya. Manakala dia meminta maaf, kita pun harus memaafkan orang itu. Jadi dalam hal ini, memiliki integritas itu bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah. Ibu-ibu yang terkasih,
karena memiliki integritas itu tidak mudah, maka murid-murid Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-5, dia berkata begini, tambahkanlah iman kami. Murid-murid Tuhan Yesus ketika berkata, ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus bahwa mereka harus mampu mengampuni, bahwa mereka harus mampu memfilter, bahkan memberikan ajaran yang baik kepada orang lain, mereka merasa bahwa waduh ini berat gitu. Tapi kemudian saat mereka berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami supaya kami mampu melakukan seperti yang Engkau minta itu. Apa yang Tuhan Yesus kemudian katakan? Yang Tuhan Yesus katakan kemudian adalah di ayat yang ke-6 sangat menarik. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, ingat, kalau dikatakan memiliki iman sebesar biji sesawi, maka dia bisa melakukan apa saja. Apa yang sedang Yesus sampaikan di sini adalah untuk melakukan firman Tuhan itu tidak dibutuhkan iman yang harus sangat besar. Untuk melakukan firman Tuhan yang dibutuhkan adalah ketaatan. Untuk melakukan firman Tuhan yang dibutuhkan adalah taat. Mengapa kita tidak membutuhkan iman yang besar baru melakukan firman Tuhan? Karena sesungguhnya pada saat kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, di saat itulah iman semakin bertumbuh, semakin bertambah di dalam diri kita. Jadi bukan iman besar dulu baru melakukan firman Tuhan. Bukan. Lakukan firman Tuhan dengan taat, maka iman akan semakin bertambah, bertumbuh dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-6 ini. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dalam situasi kondisi saat ini, di mana segala sesuatunya mungkin membawa kita kepada suatu keadaan di mana mungkin tidak mudah untuk kita lalui. Tapi percayalah, kita mampu untuk menjadi wanita-wanita Kristen yang berintegritas. Percayalah, kita mampu menjadi wanita-wanita gereja Kristus yang berintegritas. Caranya cuma satu, taat, lakukan firman Tuhan. Maka di dalam ketaatan itu kita akan menghasilkan pertumbuhan iman. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami diingatkan sekali lagi harus menjadi wanita-wanita yang berintegritas. Kiranya Tuhan tolong berkati setiap wanita-wanita gereja Kristus Tanjung Karang, supaya mereka boleh memiliki integritas yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.